Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang mengizinkan Bapak Pendetanya menjalankan tugasnya hari ini. Hari ini cukup asistennya saja yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Kita mau berbagi firman Tuhan pada petang hari ini. Kita akan buka dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 4. Keluaran pasal 3 ayat yang keempat. Ayat ini gak asing lagi buat kita semua. Keluaran 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Tema firman Tuhan pada petang hari ini adalah Aku adalah Aku. Kalau kita lihat ungkapan ini, seringkali kita mendengar Aku adalah Aku. Aku, ya Aku. Aku bukan dia. Seringkali kita mendengar ungkapan seperti ini, dan ungkapan ini menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa yang pertama adalah kita manusia tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Mungkin ada satu dua yang sama sifatnya, karakternya mungkin, tapi tidak akan sama semuanya. Kalau kita mungkin punya 10 karakter, mungkin 1, 2, yang 8 nggak akan sama dengan yang lain. Bahkan saudara kembar pun sifat dan karakternya pasti beda. Tidak semua sama, pasti ada perbedaan. Karena itulah manusia, Tuhan menciptakan kita manusia itu beda satu dengan yang lain. Dan yang kedua dari ungkapan ini adalah kecenderungan manusia bahwa dia tidak mau dibandingkan dengan yang lain. Kamu jadi seperti itu, enggak? Aku ya aku, dia ya dia. Tidak mau dibandingkan, disamakan dengan manusia yang lain dalam segala hal. Memang kita mungkin belajar. Kalau kita melihat sifat dan karakter seseorang yang baik, kita belajar terus supaya lebih baik lagi. Tapi kecenderungan manusia tidak mau kalau kamu cenderung seperti itu, seperti dipaksa, tidak akan pernah mau. Kalau dibandingkan tidak akan pernah mau. Itu adalah sifat dan karakter dari manusia. Dari ungkapan aku adalah aku ya aku. Yang kedua, kalau kita berkata tentang Allah, sama. Allah juga seperti itu. Allah kita tidak ada yang sama dengan Allah kita. Siapapun, kuasa apapun yang dipanggil Allah yang ada di dalam dunia ini, tidak akan ada yang sama dengan Tuhan kita. Yang pertama adalah kasih-Nya. Tidak akan pernah ada yang sama dengan kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang mengorbankan putranya yang tunggal untuk saudara dan saya. Kita buka terlebih dahulu di Roma 5
ayat 7 dan 8. Roma 5 ayat 7 dan 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Manusia di dunia ini tidak akan pernah ada yang mau mati untuk orang benar. Ya kalau benar, kalau enggak. Kalau ada orang yang baik, mungkin, firman Tuhan mungkin, karena balas jasa, balas budi mungkin. Tapi ada orang yang kalau mati mungkin enggak ya, kalau menggantikan di penjara mungkin, dihukum A, dihukum B itu mungkin ya, karena balas budi, bukan karena mengasihi, tapi karena balas budi, balas jasa. Tapi Tuhan kita enggak seperti itu. Kasih-Nya itu melebihi segala hal. Dia rela mati untuk saudara dan saya ketika kita masih berdosa, ketika kita masih kotor. Dia mau mati untuk saudara dan saya, menggantikan posisi saudara dan saya, bukan karena balas jasa, balas budi apa ya? Gak mungkin, karena Dia Allah. Dia karena mengasihi saudara dan saya, makanya Dia rela berkorban untuk saudara dan saya. Dia rela terpisah dari Bapaknya oleh karena saudara dan saya. Kalau di dunia ini yang hampir boleh dikatakan mirip itu adalah kasih orang tua ya. Kalau kasih orang tua itu bisa rela berkorban untuk anaknya. Tapi tetap tidak sama. Tapi yang saya mau katakan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang rela mati untuk orang yang berbuat salah, untuk menggantikan orang yang berdosa, hukumannya tapi mati, bukan hukuman denda dan sebagainya. Itu kasih. Yang kedua tentang kuasa. Banyak ya kuasa. Kalau kita lihat kuasa Tuhan di dalam Alkitab, kita nggak bisa ceritakan ya. Banyak yang tertulis saja banyak, apalagi yang nggak tertulis ya. Tapi saya mau kasih contoh hanya satu kuasa saja yang tidak ada bandingannya, yaitu kuasa membangkitkan orang dari antara orang mati. Yang pertama adalah Markus 5 ayat 41 sampai 42. Kita nggak asing lagi dengan cerita ini, yaitu Yairus. Ketika itu Yairus menemui Tuhan bahwa anaknya baru saja meninggal. Kalau di Injil yang lain anaknya sakit keras, suruh cepet-cepet. Singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus sampai di rumah Yairus, anaknya sudah meninggal. Kita buka saja di Markus 5 ya, kita baca. Markus 5 mulai ayat yang ke-39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya,
talitaku, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Anak Yairus. Yang kedua adalah anak muda di Nain. Anak muda di Nain, dia diusung keluar oleh ibunya dan diikuti oleh banyak orang, hendak dimakamkan. Memang tidak diceritakan berapa lama anak muda di Nain ini meninggal. Karena kalau saya juga nggak tahu tradisinya, cuman ada yang langsung ya, saudara sepupu Bapak tadi Pak Yono langsung dimakamkan. Tapi ada juga yang kalau orang-orang Cina khususnya itu bisa lama ya, bisa lama 2-3 hari. Mungkin kalau sekarang sejak corona rasanya biasa cuma 3 hari kalau salah ya, 2-3 hari. Kalau belum 1 minggu baru dimakamkan. Tapi Tuhan dengan belas kasihannya, Tuhan juga membangkitkan anak muda di Nain. Yang ketiga, contoh yang ketiga tentang kuasa yang membangkitkan yang tidak asing lagi adalah Lazarus ya. Lazarus sakit keras. Tuhan dia sakit keras Tuhan. Tapi Tuhan menunda. Sampai akhirnya Lazarus telah meninggal selama 3 hari. Kita buka saja ya Yohanes 11 ya. Kita 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Di Alkitab diceritakan hanya 3, tapi banyak, pasti banyak. Karena firman Tuhan Yesus berkata, tidak semuanya dicatat. Tapi satu hal bahwa kuasa membangkitkan orang dari antara orang mati hanya Tuhan kita yang sanggup. Semua kuasa di dunia ini, nabi siapapun, memang kalau Tuhan mengizinkan itu bisa. Tapi tetap itu kuasanya dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Kalau Tuhan kita ya dari dirinya sendiri. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Kalau adalah kasih, kuasa. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Damai sejahtera dari Tuhan kita tidak sama dengan dunia. Dunia ini tidak ada damai sejahtera yang sejati. Kalau lihat sekarang sudah kejahatan hampir setiap hari,
hampir setiap hari, mungkin setiap menit orang dibunuh dengan mudahnya. Kalau baca berita itu ngeri. Baru-baru ini beberapa hari yang lalu seorang remaja usia 18 tahun, sama seorang pelayan Tuhan tiba-tiba ditemukan meninggal dalam kondisi dibakar. Tidak jauh dari motornya ada lilitan tali atau plastik atau selang dia dibakar. Dia sempat menampilkan sebuah di WA-nya dia habis pelayanan. Sampai sekarang nggak tahu kenapa. Beberapa waktu yang lalu satu keluarga dibakar karena kadang-kadang memberitakan judi online. Dengan mudahnya saya baca berita itu diupah 1 juta, 1-2 orang. Rumahnya disiram dengan bensin, dengan pertalite sama seorang akan dicampur, dindingnya disemprot, disiram lalu dibakar, 4 orang meninggal. Begitu mudahnya hari-hari ini kejahatan demi kejahatan yang kadang tidak masuk akal. Kemarin cerita sama teman saya, ada lagi hanya gara-gara utang 70.000 atau 75.000 ditagih atau gimana, terus ditertawai, terus dibunuh. 70.000 harga manusia 70.000. Saya sampai bingung baca tuh, itu kan di dunia ini tidak ada damai sejahtera. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada damai sejahtera yang luar biasa, yang melampaui akal kita. Masalah boleh datang, tapi damai sejahtera Tuhan itu pasti memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Tuhan itu tidak ada yang sama dengan Tuhan kita. Itu hanya sedikit contoh dari kasih, kuasa, dan damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan juga tidak mau dibandingkan, disamakan dengan yang lain. Ya, kalau kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Kita mau masuk dalam bagian yang kedua dari aku adalah aku. Kok tadi dikatakan tentang bahwa tidak ada yang sama dengan Tuhan kita, tapi kita mau belajar tentang ketika Tuhan Allah menyatakan namanya kepada Musa, aku adalah aku, dan nama itu juga yang dinyatakan Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Kita buka Yohanes 6 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku yang tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku yang tidak akan haus lagi. 48 sampai dengan 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang pertama adalah aku adalah aku, akulah roti hidup. Tuhan berkata bahwa akulah roti hidup, memberikan dagingnya, nyawanya kepada dunia ini. Kita buka juga di ayat yang ke-52 ya. 52 sampai 56. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia
dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, Bapak Gembala selalu berkata bahwa ini bukan roti biasa, ini bukan anggur biasa, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Roti hidup. Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke 49, mana itu juga roti dari surga. Tapi mereka makan mana karena memang itu roti biasa. Tapi yang dikatakan oleh Tuhan adalah, akulah roti hidup. Ketika kita makan roti dan anggur tubuh dan darah Tuhan, firman Tuhan berkata kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Kita mempunyai hidup yang kekal. Tuhan tinggal dalam kita dan kita di dalam Dia. Akulah aku, akulah roti hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 8 ayat 12, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, yang tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Akulah aku, akulah terang dunia. Memang firman Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Tapi itu adalah pernyataan dari Tuhan kita untuk saudara dan saya. Tidak ada manusia yang berkata, akulah terang dunia. Tapi hanya satu pribadi yang berani berkata, akulah terang dunia. Akulah aku, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti dia, dia mempunyai terang hidup. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang ketiga, akulah aku, akulah pintu. Hanya melalui satu pintu kita boleh beroleh keselamatan. Dikatakan di ayat 9, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ketika kita masuk melalui Tuhan, melalui pintu, kita mendapatkan keselamatan. Tidak hanya keselamatan yang disingkatkan padang rumput, surga, kebahagiaan yang tiada taranya. Kita akan menikmati tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sepanjang masa kekal di sana. Akulah aku, akulah pintu. Hanya Dia yang berani berkata seperti itu. Yang keempat, di ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yang keempat adalah akulah aku, akulah gembala yang baik. Kalau gembala di dunia ini, kalau punya domba, memang
bisa mereka berkorban untuk domba-dombanya dalam arti gembala gereja. Tapi firman Tuhan berkata bahwa memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kalau saya lupa di sebuah ayat firman Tuhan, kok gembala di dunia ini hanya mengambil susunya, dagingnya, dan sebagainya untuk dirinya sendiri. Tapi gembala yang dari Tuhan itu betul-betul memelihara domba-domba. Dan Tuhan berkata bahwa Dia gembala yang baik. Dia tidak hanya menyerahkan nyawanya, Dia juga mengenal satu persatu domba-dombanya. Kalau gembala di dunia ini, bahwa gembala tahu satu persatu, mungkin kenal beberapa, tapi tidak sampai kenal seluruhnya. Karena manusia punya keterbatasan. Tapi Tuhan kita, Dia 100% manusia, Dia 100% Allah. Dia tahu satu persatu. Dia tahu tentang saya, mulai dari pukul 00 sampai dengan pukul 18:05. Dia tahu detik demi detik. Dia tahu. Gak cuma tahu yang sekarang, yang sudah kita jalani, yang akan datang Dia tahu. Apa yang terjadi dengan saudara dan saya, Dia tahu. Dia kenal betul dengan saudara dan saya. Makanya Dia sebagai gembala yang baik, Dia itu menjaga saudara dan saya dengan baiknya. Ketika kita salah jalan, Dia pasti mengingatkan saudara dan saya. Mungkin Dia tidak berbicara langsung dengan saudara dan saya, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat rekan-rekan kita, menegur kita, ini salah, ini salah. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, Saudara Sanjoyo menegur saya ingat betul, dan sampai sekarang saya lakukan teguran ini. Waktu itu ke KBB kan, beberapa tahun yang lalu, saya lagi antri ke rumah hantu, antri muter sampai pojok, terus Sanjoyo, kamu yuk mau masuk. Maaf ya kalau saya kapan hari penanggungan saya campur-campur dengan bahasa Jawa, saya ditegur. Jadi saya berusaha pakai bahasa Indonesia. Nah, kenapa kamu masuk sana? Gak apa-apa. Apa ya dia kata-katanya? Ini bahasa Jawa ya. Lah melok-melok ya. Ngapain ikut-ikut? Kenapa ikut-ikut ke sana? Karena saya sudah antri panjang, saya masuk saja. Setelah keluar saya ketun, ngapain lagi masuk? Saya ingat betul, sampai sekarang saya nggak pernah masuk lagi ke namanya rumah hantu. Nggak pernah masuk. Mungkin cuma hiburan ya, tidak apa ya, mempengaruhi iman kita, iman saya, enggak. Tapi satu hal saya ingat betul. Saat saya kalau ada kemana-mana ada wahana, saya tidak pernah masuk. Saya rasa, iyalah anak Tuhan, kok masuk ke rumah hantu? Ke rumah Tuhan kok ke rumah hantu? Memang itu cuma hiburan, tapi namanya itu sudah apa ya? Saya getun, saya menyesal sekali. Setelah saya masuk saya menyesal, karena saya merasa capek-capek dan antri hampir masuk, kalau salah 2 atau 3 orang itu saya baru bisa masuk. Tapi setelah keluar, gak nurut ya. Tapi pesan itu biasanya datang terlambat ya. Misalnya sampai hari ini, saya berterima kasih kepada saudara Sanjoyo yang sudah menegur saya. Hari ini sampai hari ini saya nggak pernah
nggak pernah. Ini direkam saya kepingin makan sesuatu. Berarti ruang ini kepingin satu saat makan di situ. Terus saya dibilangi saudara saya, namanya itu A B C D E, guys. Terus tahu sendiri lah saudara ya, yang lagi booming di mana-mana, buka sana, buka sini, buka cabang sana sini, sekarang 24 jam. Terus saudara tahu saya nggak nyebutkan merek, nanti salah, nanti di komplain. Saya mau kepingin saudara, karena waktu itu baru buka di daerah TVRI sana. Ramainya kepingin. Nanti kalau kapan-kapan, gara-gara namanya ABCD itu yang saya nggak jadi. Gak mau saudara. Meskipun ada nama, gak mau. Terus saya kok diajak saudara saya ke Wismi. Ya, oh nggak ada. Terus saya cerita, dia bilang gitu, oh enggak, terus sekarang harus diganti namanya. Lalu sudah masuk diganti, saya nggak mau saudara. Saya nggak mau. Jadi teguran sampai sekarang saya lakukan, saya nggak pernah masuk sampai detik ini. Jadi mungkin itu harus sepele ya, mau gitu ya, kok disaksikan. Tapi buat saya itu sangat berharga, sangat berharga. Saya ingat dia teriak, di situ artinya jangan, dia teriak sama saya, ingat betul saya. Ya terima kasih sama Tuhan, terima kasih pada saya. Itu yang latihan keempat ya. Akulah gembala yang baik, dia menjaga saudara dan saya. Nah itu dia menjaga saya, jangan sampai saya masuk lagi. Meskipun apa ya, dengan berbagai cara mereka menarik orang masuk gitu. Beberapa kali saya sempat melihat, membaca berita itu di Tunjungan itu sempat dibuat seperti itu. Kan nggak laku, sudah tutup semua. Sempat dibuat seperti itu. Jadi, ngapain buat seperti itu? Tapi ya sudah. Saya berkata seperti ini. Saya juga kita berkata bahwa saudara cuma mengikuti jejak ini tidak, itu tergantung diri sendiri. Cuman yang saya ikuti dengan apa yang dikatakan oleh saudara saja. Akulah gembala yang baik, dia menjaga saudara. Dia memberikan nyawanya, dia menjaga saudara sepanjang hidup saudara. Ketika kita mulai melenceng, dia pasti mengingatkan saudara dan saya. Roh Tuhan ada dalam hidup saudara, firman Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya itu akan mengingatkan, salah. Pasti. Yang kelima, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Saya ingat saya waktu di IMKAS itu, waktu disuruh buat dari kampus kalau nggak salah ayat firman Tuhan, saya pakai ayat ini sekarang. Dan secara manusia yang bikin saya ada kebanggaan. Jadi kalau naik di lantai 2 itu, naik lantai atas, itu ketika turun itu dipajang di atasnya pintu. Jadi ketika turun, saya lihat, oh ini punya saya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ada jaminan hidup yang kekal.
kebangkitan dan antara orang mati. Kok ini perikopnya Lazarus, ya. Kuasa Tuhan itu, kebangkitan, kuasa Tuhan itu juga sanggup membangkitkan di dunia ini juga. Dan nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua, orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan justru akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang keenam, Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini gak asing lagi ya. Sekali kita baca, kita dengarkan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yang keenam, akulah Aku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi dia hanya satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain yang bisa sampai ke surga. Sekalipun dia nabi, siapapun yang bisa disebutkan namanya, tidak akan ada yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Karena dia yang punya surga. Jadi dia berani berkata seperti itu. Akulah Aku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketujuh, yang terakhir, Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketujuh, akulah Aku, akulah pokok anggur yang benar. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang salah. Jadi biar Bapak kembali kapan-kapan yang menyampaikan firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Ketika dia berkata seperti itu, dan di ayat yang kelima dikatakan bahwa kita ini ranting-rantingnya. Jadi dia pokok anggur, dia yang memberikan hidupnya. Kalau kita tidak pernah melekat kepada dia, kita tidak akan pernah berbuah. Jangankan banyak, kita akan pernah berbuah. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dari ketujuh, kalau ada sih yang di Wahyu, akulah Alfa dan Omega, tapi saya mau menyampaikan yang di Yohanes. Ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ketika Tuhan berkata kepada banyak orang, apa yang Allah nyatakan kepada Musa beribu-ribu tahun yang lalu, bahwa akulah Aku, namaku Aku adalah Aku. Dan Tuhan juga menyatakan dirinya dengan nama yang sama, akulah Aku, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Di antara ketujuh nama ini tidak akan pernah kita temukan di dunia ini. Ada orang, ada nabi, bahkan orang yang raja sekalipun yang paling berkuasa akan berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Tidak ada. Tidak akan pernah kita temui, tidak akan pernah kita dengar. Maka dari itu saudara, mari kita terus
Karena dia hanya satu-satunya dia. Tuhan kita Yesus Kristus hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Mari kita terus melekat kepadanya. Mari kita terus percaya kepadanya. Mari kita terus berharap kepadanya. Mari kita terus sekali lagi terus dekat dengan Tuhan. Jadikanlah dia satu-satunya Tuhan, Allah, satu-satunya junjungan kita. Jangan sampai dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mulai cari-cari yang lain. Tidak ada. Sama saudara, ketika kita mencari yang lain, rugi besar. Rugi besar. Jadi mari, biar renungan yang singkat ini boleh semakin membuat kita mengenal kepada Tuhan. Cara mengenal Tuhan adalah kita setia membaca firman Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, terus tanpa henti. Baca terus. Kita akan menemukan sesuatu yang baru. Pasti. Mungkin kita sudah baca ini. Saya sudah mendapat pengertian A. Ternyata Tuhan memberikan pengertian B. Tuhan memberikan pengertian C. Bisa di satu ayat kita bisa mendapatkan banyak-banyak. Kita banyak pengertian. Jadi mari saudara, kita semakin maju di dalam Tuhan sampai Tuhan datang ke kali yang kedua dan mendapati saudara dan saya adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang berhak masuk di dalam kerajaan surga. Untuk kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan. Saya serahkan kepada pimpinan. Yuk sama-sama, sedikit bantu saya.